bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Artasari dengan NIM A28226964 dari Teori 4. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang akme. Sebelum obat yang diberikan pada pasien tujuannya di dalam tubuh, obat harus mengalami banyak proses. Dalam garis besarnya, proses-proses ini dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu fase farmasetik adalah fase yang meliputi waktu hancurnya bentuk sediaan obat, melarutnya bahan obat sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Yang kedua adalah fase farmakokinetik, adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Yang ketiga adalah fase farmakodinamik, adalah fase pada saat obat telah berinteraksi dengan reseptor dan siap memberikan efek farmakologi sampai efek farmakologi diakhiri. Efek obat tidak tergantung dari faktor farmakologi saja, tetapi juga dari bentuk pemberian dan terutama dari formulasi, di mana faktor formulasi yang dapat mengubah efek obat dalam tubuh yaitu bentuk sisa zat aktif, keadaan kimiawi, zat pembantu, dan proses teknik yang digunakan untuk membuat sediaan. Absorpsi adalah transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian. Untuk intravena, absorpsi sempurna yaitu dosis total obat seluruhnya mencapai sirkulasi sistemik. Proses absorpsi sangat penting dalam menentukan efek obat. Pada umumnya, obat yang tidak diabsorpsi tidak menimbulkan efek, kecuali antasida dan obat yang bekerja lokal. Proses absorpsi terjadi di berbagai tempat pemberian obat, seperti saluran cerna, otot, rangka, paru-paru, kulit, dan sebagainya. Transfer obat dari saluran cerna tergantung pada sifat-sifat kimianya. Obat-obat bisa diabsorpsi dari saluran cerna secara difusi pasif atau transfer aktif. Obat setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Dalam peredarannya, kebanyakan obat-obat yang didistribusikan melalui membran tubuh dengan cara yang relatif lebih mudah dan lebih cepat dibanding dengan eliminasi atau pengeluaran obat. Distribusi adalah proses suatu obat yang secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk ke dalam interstisium, cairan ekstrasel atau ke sel-sel jaringan. Pengiriman obat dari plasma ke interstisium terutama tergantung pada aliran darah, permeabilitas kapiler, derajat ikatan ion obat disebut dengan protein plasma atau jaringan, dan hidrofibilitas dari obat tersebut. Metabolisme sering disebut biotransformasi dan merupakan suatu istilah yang menggambarkan metabolisme obat. Kebanyakan obat akan mengalami biotransformasi terlebih dahulu agar obat dapat dikeluarkan dari badan. Pada dasarnya, tiap obat merupakan zat asing yang tidak diinginkan oleh badan, dan badan berusaha merubah obat tersebut menjadi metabolit yang bersifat hidrofil agar lebih lancar diekskresi melalui ginjal. Jadi, reaksi biotransformasi yang merupakan peristiwa detoksifikasi. Organ yang paling penting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresikan dalam struktur tidak berubah atau sebagai metabolit. Jalur ekskresi yang jumlah obat sedikit adalah melalui air ludah dan air susu, merupakan suatu rute yang menimbulkan masalah bagi bayi yang disusui. Zat yang menguap seperti gas anestesi berjalan melalui epitel paru-paru. Ginjal merupakan organ ekskresi yang paling penting. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat, air liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil sehingga tidak terjadi dalam pengaturan efek obat. Liur dapat digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan kadar obat tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai